Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, tertulis dalam surat Roma pasal 15 ayat 4. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Aina sana tersurat hian, bain poda dihita do. Ubahin na tersurat asa marpakirimon hita binahin ni habengeton dohot pangapulon na di bagasan surati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Yesus, salah satu ciri persekutuan iman Kristiani yang hidup adalah ditandai dengan saling memperhatikan dan saling memperdulikan satu sama lain. Namun dalam aktivitas saling memperhatikan dan saling memperdulikan ini, kita harus bijaksana memahaminya, supaya perhatian dan kepedulian kita kepada sesama jangan sampai membuat orang lain menjadi malas berjuang dan tidak bertanggung jawab. Bukan perhatian yang membuat kehilangan motivasi, sebab tujuan saling memperhatikan dan memperdulikan itu adalah untuk membangun iman, memotivasi, dan meneguhkan. Sehingga perhatian dan kepedulian itu bukanlah sebuah aksi yang mentolerir kemalasan. Maka dalam usaha membangun persekutuan dengan saling memperhatikan dan saling memperdulikan harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam nas kita hari ini dengan istilah segala sesuatu yang ditulis dahulu atau kitab suci. Maka persekutuan yang saling memperhatikan itu harus didasari pada kesungguhan mempelajari, menelaah dan mendalami firman Tuhan sebagai sumber inspirasi untuk meneguhkan pengharapan setiap orang. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus sudah mengajarkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan mendalami firman Tuhan, maka persekutuan kita akan diingatkan pada teladan Kristus, yaitu teladan yang tidak mencari kesenangannya sendiri, sehingga kehadiran setiap orang benar-benar meneguhkan dan menghibur. Sahabatku semua, firman Tuhan ini sangat relevan sebagai pengingat komunitas-komunitas sosial yang walaupun bukan komunitas agama, namun orang-orang di dalamnya adalah anak-anak Tuhan yang justru terlihat cenderung menjadi komunitas eksklusif dan tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan dan kesenangan kelompoknya. Dan ketika ada masalah, masing-masing anggotanya justru jatuh pada perpecahan dan permusuhan. Oleh sebab itu, apapun bentuk komunitas dan persekutuan kita, dasarilah itu dengan pengajaran firman Tuhan, sehingga orang-orang di dalamnya menjadi sahabat yang saling meneguhkan dan menguatkan saat berduka, menjadi teman bersyukur saat bersuka cita, dan menjadi partner dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.